Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Dan selamat berakhir pekan ya. Semoga teman-teman bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Di video kali ini saya ingin membahas kabar yang sangat luar biasa ya. Berita terbaru seputar transfer dari tim kesayangan kita, yakni The Blues Chelsea, dimana kita sukses mendapatkan gelandang bertahan murni ya, DM murni dari Rennes. Dia adalah Leslie Ugochukwu ya. Namanya memang agak ribet ya, tetapi mendatangkannya tidak seribet Moises Caicedo ya. Dan ini bisa mempengaruhi keputusan Brighton. Penandatanganan ini bisa membuat Brighton berpikir kembali ya untuk menurunkan harga dari Moises Caicedo. Oke, kita bahas sebentar ya. Dilansir dari Adam Leventhal ya, The Blues Chelsea ya, Chelsea menyetujui kesepakatan dengan Rennes untuk gelandang Leslie Ugochukwu. Biaya sekitar 23,5 juta pounds, kontrak jangka panjang untuk pemain berusia 19 tahun ya. Tes medis akan dilakukan dalam 24 jam ke depan ya. Jadi The Blues Chelsea sukses mendapatkan Leslie Ugochukwu ya, senilai 23,5 juta pounds. Tentu harga ini cukup murah untuk gelandang ya, yang punya kelebihan dalam duel udara ya. Dia total memenangkan 69,4% kemenangan dalam duel udara. Jadi pembelian yang cukup baik, dan ini bisa jadi menambah sejarah ya perekrutan The Blues Chelsea dari Liga Prancis. Karena menurut saya dalam beberapa tahun terakhir ya, atau dalam periode tahun 2003-2004 ya, hingga saat ini penandatanganan dari klub-klub Liga Prancis ini bisa dibilang cukup sukses ya. Didier Drogba dari Olympique Marseille, kemudian Florent Malouda, Michael Essien, Peter Cech. Jadi pemain-pemain ini, Eden Hazard ya termasuk. Jadi pemain ini bisa dibilang masa depan yang sangat luar biasa untuk The Blues Chelsea. Oke? Dilansir dari Fabrizio Romano ya, dimana Chelsea telah menyegel kesepakatan untuk menandatangani ya bakat 2004 Leslie Ugochukwu dengan biaya sekitar 27 atau 28 juta euro. Disepakati dengan Rennes. Tes medis sudah dipesan, kesepakatan jangka panjang juga disepakati ya. Dan Fabrizio Romano juga menambahkan ya, dipinjamkan ke Strasbourg atau tetap di Chelsea ya. Jadi keputusannya akan segera dibuat juga dengan Pochettino ya. Tetapi menurut saya pemain ini terlalu bagus jika harus dipinjamkan ke tim satelit kita, yakni Strasbourg ya. Pemain ini sudah siap ya, dan semoga Pochettino memberikan kesempatan untuk pemain muda ini. Jadi selain memberi tekanan ke Brighton ya, Chelsea tentu tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan Moises Caicedo. Kita bisa membuat Moises Caicedo kita sendiri. Apakah dia akan menjadi the next Essien ya? Kita lihat saja selanjutnya. Yang jelas menurut saya ini adalah penandatanganan terbaik ya. Tanpa pikir panjang ya, kita bisa mendapatkan gelandang bertahan murni, yakni Leslie Ugochukwu. Jadi tidak seribet mendatangkan Moises Caicedo ya, dimana ketika kita kesulitan mendapatkan Moises Caicedo, The Blues Chelsea langsung mendatangkan Leslie Ugochukwu ya. Kemudian ketika kita mendapatkan jalan buntu untuk merekrut Ryan Cherki, kita mendekati ya Mohamed Kudus. Jadi saat ini saya percaya dengan proses perekrutan The Blues Chelsea. Sejauh ini sangat bagus ya. Kita mulai tidak berlama-lama dengan satu target, dan kita mempunyai opsi lain ya,
Bahkan Leslie Ugochukwu ini menurut saya tidak ada dalam list media ya ketika kita ingin merekrut Moises Caicedo. Tidak ada opsi Leslie Ugochukwu. Kita hanya punya opsi Romeo Lavia. Dan Leslie Ugochukwu jarang sekali terdengar di media. Namun akhirnya kesepakatan pun terjadi. Here we go. Leslie Ugochukwu ke Chelsea Football Club. Oke, kita tinggalkan seputar perekrutan kita Leslie Ugochukwu. Kita ke preview pertandingan menghadapi Fulham. Ya, ini merupakan pertandingan terakhir menurut saya di Premier League Summer Series, di mana di 3 pertandingan awal kita di pramusim ya, yang 2 laga itu adalah laga Premier League Summer Series. Menghadapi Brighton kita menang 4-3, menghadapi Newcastle kita seri 1-1. Dan di laga menghadapi Fulham ya, kira-kira siapa pemain yang bakal diturunkan oleh Mauricio Pochettino? Kita lihat, Reece James sudah bermain ketika menghadapi Newcastle. Dia bermain selama 65 menit. Ya, berarti kemungkinan besar Reece James ini sudah mulai pulih dari cedera lututnya. Ya, jadi tidak ada masalah dengan lutut. Dan kita melihat, ya, beberapa sumber media mengatakan bahwa Chelsea siap menyambut Noni Madueke. Ya, dimana dalam beberapa pekan terakhir dia terganggu dengan cedera hamstring. Jadi kemungkinan besar Noni Madueke bakal turun di laga versus Fulham. Ya, jadi kita akan coba memprediksi line up yang bakal diturunkan oleh Mauricio Pochettino. Kita mulai dari penjaga gawang, ya. Tentu Kepa Arrizabalaga tetap menjadi pilihan utama dari Mauricio Pochettino. Apalagi Gabriel Slonina ini sudah dipinjamkan ke klub Belgia. Jadi Kepa Arrizabalaga akan menjadi pilihan utama di laga ini. Kemudian di posisi fullback kanan, ya, tentu Reece James akan menjadi pilihan utama, ya. Di fullback kiri, Sarsa Ben Chilwell ya akan mengisi lini pertahanan sebelah kiri kita, ya, karena Marco Kurela di pertandingan baru-baru ini menurut saya tidak layak menjadi starter. Di posisi center back, Levi Colwill dan juga Trevoh Chalobah. Ya, semoga ini menjadi pilihan utama. Kita akan melihat sejauh mana duet ini, ya, karena kita tidak bisa berharap dengan Thiago Silva, ya, yang kemungkinan akan hengkang ke Arab Saudi ataupun ke Fluminense. Ya, jadi kita tunggu saja kabar selanjutnya untuk Thiago Silva, ya, karena keluarganya tidak ingin kembali ke Brasil dan tentunya tawaran dari Arab Saudi kalau datang ini tidak bisa ditolak oleh The Blues Chelsea. Kemudian di double pivot, ya, kita punya Gallagher, kita punya Enzo Fernandez, kita punya Andre Santos, kita punya Cesare Casadei. Tetapi di laga ini kemungkinan besar Enzo Fernandez akan berduet dengan Andre Santos, ya, karena Cesare Casadei saya melihat di laga awal dia bermain sangat bagus, tetapi di 2 laga terakhir menghadapi Brighton dan juga Newcastle ini Cesare Casadei bermain tidak terlalu baik, ya. Saya berharap sih dia tidak menjadi the next Ruben Loftus-Cheek, ya. Ekspektasi kita terlalu tinggi terhadap pemain ini, ya. Semoga dia bisa menjadi pemain bernomor 8 seperti Frank Lampard, ya, menjadi pencetak gol dari lini tengah The Blues. Dan saya tidak ingin pemain ini berakhir sebagai Ruben Loftus-Cheek kedua. Kemudian di posisi flank kiri, ya, kemungkinan besar masih akan diisi oleh Mykhailo Mudryk, ya, karena sejauh ini Mykhailo Mudryk memperlihatkan progres yang sangat baik di lini serang sebelah kiri, ya. Kemudian di flank kanan Ian Maatsen, ya, pemain ini adalah pemain versatile, ya, posisi asli fullback kiri, tetapi di beberapa pertandingan, ya, bersama Pochettino, ya, dia tidak pernah mengisi posisi fullback kiri, tetapi disorong ke depan untuk bermain di posisi flank, ya, dan di posisi flank kiri dan flank kanan dia bermain sangat baiknya.
Di laga versus Newcastle, dia menciptakan assist untuk gol dari Nicholas Jackson. Ya, jadi layak untuk diberikan kesempatan lagi untuk Ian Maatsen. Kemudian di posisi gelandang bernomor punggung 10, Christopher Nkunku. Ya, pemain ini belum memperlihatkan ya bahwa dia bermain sangat baik ketika bermain di posisi gelandang nomor 10. Ya, ketika dia bermain di Jerman, dia mampu memerankan peran ini dengan sangat baik. Tetapi di Chelsea, dia belum terlihat. Bahkan sejauh ini, Chukwuemeka bermain lebih baik ya di posisi gelandang nomor 10. Kemudian di posisi striker, saya tetap memilih Nicholas Jackson. Pemain ini menurut saya pemain yang sangat luar biasa, mencetak 3 assist dan 2 gol untuk The Blues Chelsea di tur pramusim sejauh ini ya. Dan bukan sesuatu yang berlebihan kalau kita mengatakan dia adalah titisan dari Didier Drogba ya, legend kita. Jadi menurut saya Nicholas Jackson akan mengisi slot striker utama The Blues Chelsea di laga ini dan juga di laga Premier League musim depan ya. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menghadapi Liverpool di Stamford Bridge. Tentu kita harus memanfaatkan laga menghadapi Fulham dan juga laga terakhir menghadapi Borussia Dortmund ya. Jadi layak untuk kita tunggu ya siapa yang akan menjadi starting line up Pochettino di laga ini dan juga di laga menghadapi Borussia Dortmund. Tentu dari 2 laga ini kita bisa melihat bahwa inilah kerangka tim Pochettino untuk menghadapi Liverpool di laga perdana English Premier League ya di tanggal 13 Agustus mendatang. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.